Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran, yaitu pembelajaran tema 1 pembelajaran kedua. Nah, kalian buka di halaman 8. Ada pembelajaran 2. Di situ ada Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, di sini ada sebuah rangkaian gambar cerita. Gambar yang pertama, yang ini, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Nah, gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makanan wortel. Nah, semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Nah, gambar yang ketiga, Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah laku lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Nah, di gambar yang keempat, semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar ini adalah gambar rangkaian gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mengandung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu gambar berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Nah, adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam, cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Nah, di sini sekarang ada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Nah, untuk meningkatkan keterampilanmu dalam menggambar, buatlah gambar ilustrasi. Nah, nanti itu ada di tugas selanjutnya. Nah, langkah-langkah membuat gambar ilustrasi, yaitu yang pertama ada gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukan adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua ada sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Nah, membuat sketsa harus berhati-hati. Perhatikan bagian tata letak dan ukuran objek yang digambar. Yang ketiga ada pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai aslinya. Yang kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Nah, kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain untuk memberikan warna. Nah, di sini Ibu sudah memiliki sebuah gambar ilustrasi. Nah, gambar cerita di sini lebih ringkas. Gambar cerita sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ada dua, ada ilustrasi dengan foto dan ada ilustrasi dengan tangan. Kalau dengan tangan itu contohnya sketsa. Nah, adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar. Yang pertama ada media alas gambar. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kampas kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Yang kedua, media pewarna.
Yang pertama ada pensil warna. Jenis pensil warna ini banyak mengandung lilin. Pilihan warnanya pun sangat banyak sekali. Yang kedua ada cat air. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelumnya. Ya, sebelum dipergunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, di sini ada sekarang saatnya berkreasi, yaitu membuat gambar ilustrasi. Sebelum kamu membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks tema gambar hewan kesayanganku. Misalnya di sini aku sedang bermain dengan kelinciku di lapangan. Nanti berarti di sini kalian gambarkan sebuah lapangan, lalu kalian gambarkan orangnya, lalu kalian menggambarkan kelincinya. Nah, itu contohnya. Boleh sesuai dengan imajinasi kalian seperti apa. Bisa dipahami? Bisa ya. Kalau masih belum mengerti, boleh tanyakan pada ibu. Nah, di sini halaman selanjutnya ada sebuah gambar. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Coba ceritakan rangkai gambar ilustrasi sesuai pemahamanmu. Nih, di sini kan ada 3 gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Contoh yang ibu akan ceritakan dari apa yang ibu lihat dari gambar pertama di situ. Di dalam sebuah taman ada ibu kelinci yang sedang menyusui 3 anaknya. 3 kelinci itu berwarna abu, berwarna kuning, dan berwarna abu muda. Nah, selanjutnya pada sebuah semak-semak rumput ada seekor kelinci yang sedang memakan 2 buah wortel. Nah, lalu yang ketiga, di dalam sebuah taman, kelinci tersebut sedang berloncat-loncat kegirangan. Nah, itu contoh kalimat yang ibu pahami dari gambar tersebut. Nah, kalian boleh sesuaikan dengan imajinasi kalian sesuai dengan gambar yang kalian lihat. Jadi enggak harus sama seperti ibu. Kalian imajinasi kalian, pemahaman kalian ketika melihat gambar-gambar tersebut. Nanti kalian tuliskan hasil jawabannya di sebelah sini. Selanjutnya, Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut, ternyata kaki kelinci itu terluka. Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Nah, di sini ada gambar kelinci dan rangkanya. Lalu di sini ada nama organ gerak kaki. Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depan. Nah, sekarang di sini ibu punya alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda. Nah, alat gerak disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Yang pertama ada hewan ikan. Alat geraknya itu yaitu sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Amfibi, alat geraknya kaki. Amfibi itu yang hidup di 2 alam, di darat dan di air. Contohnya itu katak. Fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang.
Yang ketiga ada reptilia, yaitu ada alat geraknya kaki buaya, contohnya buaya, otot perut, contohnya ular, dan kaki dayung penyu. Yang keempat burung, alat geraknya sayap burung kakatua. Kalau kaki ada burung unta. Nah, fungsinya itu untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Nah, yang kelima ada mamalia, hewan yang menyusui. Alat geraknya kaki, yaitu ada kerbau, sapi, dan kuda. Ada sirip, yaitu ada paus dan lumba-lumba. Fungsinya itu untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, di sini kalian tuliskan hasil pada teks berikut. Ada nama hewan, dan nama organ geraknya, fungsinya apa. Nah, kalian tuliskan ini di sini. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, di sini ada sebuah teks tentang gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerak ikan dalam air. Tahukah kamu ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik? Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Nah, jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan tentang menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam sebuah paragraf atau teks tulis, ide pokok disajikan atau bisa dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama berisi informasi yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Nah, berdasarkan bacaan gerak ikan dalam air, temukan ide pokok, kalimat pengembang dari setiap paragraf. Di sini ada 3 paragraf. Ada 3 paragraf ya. Ini yang paragraf pertama, ini paragraf kedua, dan ini paragraf ketiga. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang dipahami mengenai tugas-tugasnya, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.